Sahabat semua, kita dalam mendapatkan informasi harus dari banyak sumber, setuju ya? Salah satu sumber terpercaya adalah rating penerimaan publik atas Pak Jokowi. Apakah mulai turun atau tetap tinggi? Adakah lembaga survei itu menyatakan hal yang benar? Kalian mungkin tidak percaya kalau di sosial media dimanapun atau di komen-komen orang di media sosial banyak yang mengatakan ketidaksetujuan atas banyak kebijakan Pak Jokowi dan kabinetnya, seperti kenaikan biaya uang kuliah, tapera, dikenakan pajak pariwisata dalam biaya transportasi, IKN yang katanya dibangun tanpa APBN sekarang malah semuanya pakai APBN dan lain sebagainya. Yang semuanya kesannya raport merah buat Pak Jokowi, di mana akan membuat rating approval-nya di publik turun atau rendah. Ternyata tidak, malah sebaliknya tetap naik, masih di atas 75% kesukaan publik berdasarkan survei. Dan informasi kali ini pasti banyak tidak diterima nurulnya para netizen. Kok bisa ratingnya naik? Jawabannya itulah politik. Pak Jokowi ini pakar, ahli dalam membangun opini publik di kelas bawah, di mana kita semua tahu bahwa 80%-an penduduk Indonesia adalah penduduk kelas bawah. Beliau, Pak Jokowi, itu masih top of mind. Jadi kita perlu belajar untuk hal itu. Saya paham sekali banyak yang tidak terima dengan informasi ini, namun sekali lagi itu adalah hasil survei yang mengatakan begitu. Oke, setuju atau tidak setuju, boleh kalian komen di narasi ini. Namun kita sekarang mendiskusikan hal yang penting lainnya. Informasi kali ini Bosman ingin menginformasikan bahwa info-info yang masuk di Indonesia sangat dipengaruhi propaganda negara-negara tertentu. Kalian setuju ya? Misalnya, banyak data intelijen tentang fakta bahwa puluhan ribu warga Rusia dan warga negara lain seperti Afrika, warga Palestina, warga di Asia Barat yang jadi korban keganasan pihak Barat dan Amerika setiap tahunnya. Jauh lebih banyak dari korban perang pihak Ukraina. Namun Amerika, Israel, serta negara barat lainnya tidak pernah kena boikot atau embargo, seperti halnya embargo dan sanksi ekonomi yang dirasakan Iran, Rusia, Korut, Kuba, dan banyak negara lainnya. Intinya, perang tetap perang. Korban berjatuhan sudah ratusan ribu. Semuanya untuk apa? Untuk kepentingan tetap menjadi pengendali dunia, yang semua itu diawali dengan informasi dipilih atau selected information, yang mana kantor berita dunia dan sosial media dunia dikuasai barat dan negara dikuasa. Jadi apa yang di kepala kita terbanyak adalah apa yang mereka mau, opini yang mereka giring. Jadi kita ingatkan, kita harus tetap fokus pada negara kita sendiri, tetap jaga ekonomi yang semakin rentan, juga masalah NJOP plus korupsi yang semakin parah di negeri yang harus kita cintai ini, walaupun pejabatnya hanya mencintai kelompoknya, mencintai partainya dan keluarganya sendiri, nggak mikirin rakyat. Lanjut kita ke bidang ekonomi. Selain rupiah mulai ambrol, juga dana asing di bursa banyak yang keluar. Ditambah lagi data Badan Pusat Statistik BPS mencatat kinerja impor Indonesia terkontraksi 8,83% secara year on year pada Mei 2024. Kinerja impor ini menimbulkan pertanyaan, apakah ekonomi Indonesia tengah melemah? Dalam semester pertama 2024 ini kondisi impor turun dan ekspor turun. Artinya ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Perlemahan ekonomi ini terjadi karena faktor internal terbanyak dan sedikit pengaruh global. Namun kalau pejabatnya yang dungu mengatakan ini masalah global, parah dah. Sembunyi tangan pakai bungkusan masalah global. Padahal pejabat-pejabatnya nggak mampu. Kalau dari sisi domestik, ekspor Indonesia masih didominasi komoditas mentah, sehingga nilai tambah pada ekspor Indonesia masih minim. Sementara dari global, masalah konflik geopolitik yang terjadi mengakibatkan permintaan global terhadap produk-produk dunia menjadi berkurang, mengakibatkan distribusi barang terhambat dan suplai barang di pasar berkurang. Kalau di Indonesia, mengapa impor menurun? Salah satunya adalah karena nilai tukar terhadap rupiah sedang tinggi-tingginya. Yang bahaya adalah penurunan impor selama awal tahun 2024 ini terjadi pada sektor kendaraan, besi, baja, serta mesin-mesin dan peralatan. Dan semua itu adalah alat produksi, alat dagang, yang artinya produksi Indonesia itu menurun. Karena itu dalam peta geopolitik dunia saat ini Indonesia menjadi tidak terlalu diperhitungkan. Bahkan di ASEAN juga kurang dihormati karena lemahnya kekuatan produk atau soft power Indonesia di kawasan itu sangat lemah. Kita ke dunia pertahanan sekarang. Dalam Shangri-La Dialog kemarin di Singapura, Pak Prabowo adalah mega bintangnya.
Dia menjawab banyak pertanyaan. Bagi Bosman, ada yang menarik. Pemilihan diksi, kosakata yang Pak Prabowo pakai dalam bahasa Inggris akademis adalah sangat baik sekali. Bahkan lebih baik dibandingkan Pak SBY sekalipun. Pemahaman geopolitik Pak Prabowo mumpuni. Strateginya untuk tidak bergantung dengan Amerika dan Tiongkok diacungi jempol pengamat geopolitik dunia. Ditambah lagi niatnya membangun infrastruktur jalanan dari Singapura ke Batam. Sangat menarik untuk dicermati. Itu terobosan, itu geopolitik. Semoga Pak Prabowo ke depan bisa mengejar ketertinggalan Indonesia di dalam growth pertumbuhan, di mana pejabat kemarin itu membangun tapi belum menumbuhkan. Jadi apa solusi mendasar bagi pembaruan Indonesia lainnya, di mana ke depan selain menggantikan para pejabat, mereka yang dipilih harus yang zaken atau yang ahli. Apalagi yang harus diperbaiki di bangsa ini? Sistem hukumnya, keadilan sosialnya, keadilan ekonominya, perlindungan atas kesehatan, pangan, keamanan, hutang negara, dan banyak masalah lainnya. Sahabat, mulai dari mana kita ini untuk maju? Peace.